Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu rahasia doa dari pendeta David Yonggi Cho yang sangat terkenal, yaitu doa dengan visualisasi. Saudara, banyak orang Kristen berdoa dengan sungguh-sungguh, namun hasilnya seringkali tidak mereka lihat. Kenapa? Karena doa mereka kabur, tidak jelas, dan tidak spesifik. Mereka hanya berkata, "Tuhan, tolonglah saya. Tuhan, berkati saya." Tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka minta. Pendeta Cho berkata, doa yang kabur akan melahirkan jawaban doa yang kabur. Tapi doa yang jelas, doa yang divisualisasikan dengan iman, akan membawa hasil yang nyata. Alkitab sudah menyingkapkan rahasia ini. Mari kita lihat Habakuk 2 ayat 2. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saudara, mengapa Tuhan menyuruh Habakuk menuliskan penglihatan? Karena sesuatu yang jelas akan meneguhkan hati kita. Kalau kita hanya berdoa dengan samar-samar, maka iman kita juga samar-samar. Tapi kalau doa kita jelas, iman kita juga akan terarah. Pendeta Cho mempraktikkan hal ini sejak awal pelayanannya. Ada kisah terkenal saat ia berdoa meminta 3 hal kepada Tuhan, yaitu sebuah meja, kursi, dan sepeda. Orang lain mungkin akan berkata, "Tuhan, berkatilah hamba-Mu dengan kebutuhan sehari-hari." Tetapi Cho lebih spesifik. Ia membayangkan meja apa yang ia butuhkan, kursi seperti apa, bahkan sepeda jenis apa. Ia menuliskannya, membayangkannya, dan mendoakannya dengan iman. Apa yang terjadi? Tuhan menjawab. Ia benar-benar menerima ketiganya. Dari situ, Cho belajar bahwa doa yang spesifik, jelas, dan divisualisasikan dengan iman akan mendatangkan jawaban yang nyata. Saudara, Yesus juga mengajarkan hal ini dalam Markus 11 ayat 24. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Perhatikan kata "telah menerima". Tuhan mau kita berdoa dengan keyakinan seolah-olah jawabannya sudah nyata, meskipun secara kasat mata belum terlihat. Inilah yang disebut visualisasi dalam iman. Izinkan saya memberi ilustrasi. Misalnya, seorang ibu berdoa untuk anaknya yang sakit. Kalau ia hanya berkata, "Tuhan, sembuhkan anak saya," lalu hatinya penuh kekhawatiran, maka imannya akan lemah. Tapi kalau ia membayangkan anaknya sudah berlari, sudah tersenyum, sudah pulih, dan ia berdoa dengan gambaran itu, maka imannya akan semakin kuat. Visualisasi menolong kita untuk melihat hasil doa dengan mata iman. Saudara, bukankah Alkitab berkata dalam Ibrani 11 ayat 1? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Artinya, iman memberi gambaran dalam hati kita. Inilah visualisasi rohani. Sebelum mata jasmani melihat, mata iman sudah melihat lebih dulu. Mari saya kasih contoh lain. Seorang arsitek pasti punya gambar atau blueprint. Tanpa gambar itu, pekerja tidak tahu harus membangun seperti apa. Sama juga dengan doa. Visualisasi adalah blueprint iman kita. Tanpa blueprint itu, doa kita tidak punya arah. Itu sebabnya pendeta Cho selalu mendorong jemaatnya untuk menuliskan permintaan doa mereka. Jangan hanya berkata, "Tuhan, berkatilah saya secara finansial," tapi tuliskan, berkat finansial seperti apa, untuk tujuan apa, bagaimana akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Semakin jelas doa kita, semakin terarah iman kita. Saudara yang dikasihi, mari kita renungkan, bagaimana doa-doa kita selama ini? Apakah kabur dan tidak jelas, ataukah spesifik dan penuh iman? Ingatlah, doa bukan sekedar kata-kata. Doa adalah pernyataan iman. Dan iman bekerja lewat penglihatan rohani. Doa dengan visualisasi bukan berarti kita mengatur Tuhan. Bukan berarti kita memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. Tidak. Tapi doa dengan visualisasi adalah cara kita menyelaraskan hati dan pikiran dengan janji-janji Tuhan. Ketika kita berdoa sesuai firman, lalu kita bayangkan dengan iman, kita sedang berkata, "Ya Tuhan, aku percaya firman-Mu itu nyata dalam hidupku." Pendeta Cho membuktikan ini dalam pelayanan besar yang Tuhan percayakan kepadanya. Ia tidak hanya membayangkan gereja yang besar, tetapi ia menuliskan visi, menggambar, dan mendoakannya.
Akhirnya, apa yang dulunya hanya visi dalam doa menjadi kenyataan. Sebuah gereja terbesar di dunia lahir dari rahasia doa dengan visualisasi. Saudara yang terkasih, mari kita mulai melatih diri kita dalam hal ini. Saat berdoa untuk kesehatan, bayangkan dirimu sehat. Saat berdoa untuk keluarga, bayangkan keluargamu rukun, penuh damai sejahtera. Saat berdoa untuk pelayanan, bayangkan jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus. Visualisasi bukan sekedar imajinasi manusia, tapi ketika kita melakukannya berdasarkan firman Tuhan, itu adalah iman yang bekerja. Dan iman yang bekerja akan selalu mendatangkan jawaban. Jadi, mari kita belajar dari rahasia doa ini. Jangan lagi berdoa dengan kabur, jangan lagi berdoa dengan ketidakpastian, tapi mulailah berdoa dengan jelas, spesifik, dan divisualisasikan dalam iman. Ingat, doa dengan visualisasi menuntun kita untuk melihat dengan mata iman sebelum mata jasmani melihat hasilnya. Dan ketika iman kita terarah, Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.